Jadi kemarin di Instagramku aku bilang kalau aku tuh suka ketemu dengan orang-orang yang hebat. Dan ternyata ada fakta kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang pernah dibully masa kecilnya. Ini menarik karena seseorang yang dulunya bukan siapa-siapa, hanya dalam beberapa tahun itu mereka bisa menjadi sangat luar biasa hebat. Apa yang sebenarnya mereka punya dan kenapa mereka bisa menjadi seperti itu. Dan ternyata kebanyakan dari mereka itu tidak menjawab poin-poin hal itu. Jauh di balik sana ada satu hal yang sebenarnya lebih penting lagi, yaitu adalah principle of life-nya mereka. Di sini aku akan bahas apa itu principle of life dan bagaimana akhirnya mereka bisa menemukan principle of life-nya mereka sendiri. Dan yang ketiga yang paling penting adalah gimana cara mengimplementasikan dari principle of life yang sudah mereka pegang ke dalam kehidupan mereka. Sebelum aku masuk ke dalam principle of life-nya, kalian harus tahu dulu, sebenarnya di dunia ini untuk kalian menghasilkan result itu tuh ada rumusnya, teman-teman. Yang pertama adalah be kali do kali got sama dengan result. Yang orang sering lakukan itu adalah do-nya, teman-teman. Do itu adalah kalian melakukan hal tersebut seberapa kerasnya itu. Bayangkan ada orang yang setiap hari bangun pagi, kerja sampai pagi lagi, tapi juga hidupnya gitu-gitu aja. Karena mereka cuma fokus kepada do-nya terus. Do-nya bisa bilang kalian itu sudah melakukan 100. Itu sudah paling maksimal. Tapi kalian cuma gitu-gitu aja, nggak berubah hidupnya. Tapi kalian lihat teman-teman kalian yang kerjanya itu kok nyantai banget, tapi kok bisa dia jauh lebih sukses daripada kita. Nah ternyata yang salah itu bukan di do-nya. Kalian bisa mengurangi do kalian dengan cara kalian memiliki be yang bagus. Be yang bagus itu adalah pikiran kalian. Kalian punya vibrasi apa yang sering kalian tanamkan dalam pikiran kalian, sehingga membuat kalian itu mendapatkannya secara gampang. Nah makanya dari itu teman-teman, ini menarik ya. Karena kita fokusnya kepada do-nya saja, kita fokus kepada soft skill-nya aja, kita nggak benerin be-nya ini, vibrasi kita nggak pernah mendapatkan hal-hal yang positif juga, yang bagus juga. Bisa aja loh teman-teman, kalian kerja keras terus kalian melakukan semuanya sendiri tapi nggak berhasil. Sedangkan ada orang yang dia nggak bisa, sama nggak bisanya kayak kalian, cuman dia punya vibrasi yang bagus, dia tahu apa yang dia inginkan, orang itu muncul. Ada yang tiba-tiba mau kerja sama dia kasih tahu nih, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, sampai akhirnya apa? Lebih besar bisnisnya daripada kamu. Nah ini yang namanya be kali do kali got sama dengan result. Anyway, God ini cuma 0 dan 1. Kalau misalkan God bilang 0, ya semuanya tetap 0 gitu kan. Tapi kalau dia bilang 1, ya ini tinggal pikiran kalian versus dengan pekerjaannya kalian. Jadi kalau misalkan kalian itu punya B-nya bagus, do-nya bagus, God-nya mengizinkan, pasti kalian bisa sukses luar biasa besar. Nah mungkin kalian dari sini ada yang bingung nih, manusia memancarkan vibrasi, maksudnya gimana Ton? Entah kalian percaya atau nggak percaya, sebenarnya ada penelitian yang kalian bisa cek di YouTube juga. Studi yang dilakukan oleh Harvard University, di mana dua tanaman ini, yang satu itu setiap hari dikata-katain terus, yang satu lagi itu bener-bener setiap hari dipuji. Yang terjadi apa? Dalam hitungan bulan, yang sering dikata-katain justru malah layu, sedangkan yang dipuji-puji itu justru mekar luar biasa hebat. Padahal treatmentnya sama, disiramin di waktu yang sama, ditaruh di tempat yang sama. Dan ini menimbulkan sebuah perbedaan. Ini yang dinamakan adalah vibrasi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, makanya penting banget untuk mengubah itu semua. Jangan sampai kalian itu punya mindset yang kayaknya nggak bisa deh, Ton. Otak kalian tuh udah bilang, bisa. Enggak, kamu aja pernah gagal kok. Nggak mungkin deh. Akhirnya apa? Kalian nggak ngikutin karena vibrasi yang kalian keluarkan itu jauh lebih powerful. Alam bawah sadar kalian itu dibentuk lebih besar negatifnya dibandingkan positifnya itu. Makanya ini yang sebenarnya harus dikeluarkan dulu, teman-teman. Nah, artinya alam bawah sadar kalian itu yang harus dibenarkan dulu. Caranya gimana? Sebenarnya ada macam-macam, tapi kita nggak bakal detail karena itu bakal panjang banget. Cuman intinya kalian harus berdamai dulu dengan masa lalu kalian, dengan mental blocknya kalian. Baru ketemu yang namanya principle of life-nya itu. Kalian ngerti nih, kalau saya sudah nggak ada iri di dalam hati saya, itu semua jalurnya itu jalur lebih enak. Vibrasinya kalian lebih enak, kalian mempunyai principle of life-nya yang jauh lebih bagus. Seperti misalnya kalian tahu nih, kalian setelah dipikir-pikir di alam bawah sadar, kalian membutuhkan apa? Kalian membutuhkan kedekatan dengan family.
Kalian tahu family itu adalah orang yang sangat berharga, dan principle of life-nya kalian adalah membuat family kalian itu jadi jauh lebih berharga, membuat orang-orang di dalam keluarga itu terberkati, mempunyai kesuksesan yang sama seperti Anda. Bukannya Anda justru malah iri ketika saudara-saudara kalian jauh lebih sukses dibandingkan dengan kalian. Terus kemudian mulai dengan hidup berdampak, karena kalian tahu kalian sudah tidak ada dendam. Itu kalian akan memiliki vibrasi, oh aku harus menjadi dampak buat orang lain. Hidupnya itu menjadi berkat, menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lain lebih sukses karena adanya kehadiran kalian itu. Nah, itulah principle of life yang sering banget aku dapatkan di orang-orang yang hebat ini. Memang setiap orang punya prinsipal yang beda-beda, setiap orang punya goals yang beda-beda. Tapi ketika kalian itu sudah tahu vibrasinya, kalian sudah ubah, kalian sudah gak punya lagi masa lalu yang harus kalian ingat dengan negativity, tapi menjadi netral, itu akan jadi jauh lebih luar biasa. Sehingga kalian mempunyai principle of life yang bagus. Nah, disinilah akhirnya kalian itu harus mengimplementasikan kepada kehidupannya kalian sendiri. Nah, caranya untuk mengimplementasikan itu adalah dengan cara menulis apa yang sebenarnya benar-benar kalian ingin capai, apa yang sebenarnya kalian pengen benar-benar terjadi dalam hidupnya kalian. Kalian juga harus tulis kira-kira action atau planning apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mencapai sana. Nah, semakin sering kalian menulis dan didetailkan apa yang benar-benar kalian inginkan, disitulah sebenarnya kalian secara tidak langsung memberitahu semesta apa yang kalian inginkan. Jadi segampang itu. Kalau misalkan teman-teman sudah punya vibrasi yang bagus, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menulis secara detail apa yang teman-teman ingin capai, apa yang teman-teman harus ketemuin orang itu, apa yang harus dikembangkan dalam diri teman-teman, siapa orang yang harus dipertemukan, apa yang harus dibutuhkan, apa yang perlu saya siapkan mentalnya, apa yang perlu saya kembangkan skillnya untuk bisa akhirnya mencapai hal tersebut. Itu semua akan dipersiapkan. Kalian gak perlu tahu caranya gimana, karena semesta yang akan memberikan itu kepada kalian. Tapi yang harus kalian lakukan adalah harus tahu goalsnya kalian itu akan di mana. Nah, semoga ini bisa membuat kalian lebih terbuka lagi tentang principle of life. Jangan sampai kalian cuma terjebak terhadap yang kalian lakukan terus-menerus, tapi kalian tidak pernah menjadi siapapun. Rubahlah be kalian sehingga kalian itu juga bisa multiple, kemampuan kalian itu jadi jauh lebih besar. Jadi itu jauh berbeda jika kalian itu fokusnya cuma melakukan di dunia saja. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, kalian pastikan klik tombol like, klik tombol subscribe di bawah ini, bantu aku menjadi 100.000 subscribers, dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan dan berubah hidupnya karena video ini. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.